Ya, aku buka dulu kelas tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore, Sore, Bu. Warahmatullahi Oke, yuk. Mari kita jadikan sore kita bermanfaat ya dengan belajar tipis-tipis kimia dasar. Nah, di pertemuan pertama ini Bu Ayu pengen kita nanti belajar sama-sama ya. Kita mengerjakan soal sama-sama itu tentang konsep tata nama, konsep mol, persen massa, rumus molekul, rumus empiris ya. Nah, kita yang pertama dulu nih, tata nama. Taran. Nah, ayo, ada yang masih ingat nggak kalau kita mau memberi nama senyawa? Ayo, kalau molekul itu nanti tata namanya itu dikelompokkan jadi dua, ya nggak nak ya? Ada yang disebut senyawa ionik, masih ingat nggak? Ada yang disebut senyawa ionik, ada yang disebut senyawa apa satu lagi? Senyawa kovalen atau senyawa molekuler gitu ya. Nah, jadi kalau tata nama senyawa itu nanti kamu cek dulu ini masuknya senyawa ionik atau senyawa molekuler. Kalau dulu waktu SMA nyebutnya senyawa kovalen gitu ya. Nah, masih ingat nggak ciri-cirinya gimana? Senyawa ionik sama senyawa molekuler. Bedanya di mana? Boleh sambil kita diskusi ya. Jadi apa namanya dua arah aja nih ngobrolnya. Ingat nggak bedanya ionik sama molekuler? Itu loh penyusunnya. Ayo, ingat nggak? Itu kalau ion atom, sama kalau Ah, molekuler deh. gimana gimana Satu gimana? Kalau ionik, Ionik ada plus minus. buah ah, atom. ionik ada plus minusnya, gitu ya. Atau kalau ionik itu biasanya sih dia tersusun dari unsur yang logam ketemu sama non logam. Umumnya gitu ya. Yang logam itu nanti Nah, yang kita sebut sebagai kationnya. Kation itu yang muatan positif ya. Yang non logam itu biasanya anionnya. Gitu ya. Nah, kalau senyawa molekuler umumnya itu dia terdiri dari unsur non logam ketemu dengan non logam. Nah, Bu Ayu gimana caranya? Kita tahu ini logam apa non logam? Lihat di tabel periodik unsur. Nah, sekarang coba yuk kita cek dulu di nomor 1 sampai nomor 10. Mana yang ionik, mana yang molekuler. Caranya gini, nak. Kita cek di senyawa tersebut ada logamnya atau enggak. Contohnya, logam ini buat spill ya. Nah, Ibu Ayu kasih note di sini. Unsur-unsur logam itu yang sering kita temui sih nak ya, yang pasti dia logam itu golongan 1A, 2A, golongan 1A, 2A gitu ya, golongan 3A gitu ya. Nah, tetapi 1A kecuali hidrogen gitu ya, yang 2A itu Be berilium ya. Kemudian yang 3A itu boron ya. Nah, jadi selain itu apa namanya dia kita sebut sebagai unsur logam gitu ya. Nah, tetapi apakah golongan A yang lain nggak ada logamnya Bu? Ada. Ya, contohnya ada di golongan 4A tuh yang bawah-bawah kalau nggak salah ya. Nah, ada timah ya, kemudian ada apa lagi ya timbal kalau nggak salah, dilihat aja tabel periodik kamu. Nah, gitu. Ya, jadi kalau kita ketemu unsur logam, yang paling mudah itu kita lihat di golongan A 1, 2, 3 dan semua golongan B itu adalah unsur logam ya, golongan B. Nah, sekarang kita lihat, coba nomor 1 ada logamnya nggak? Nomor 1 ada logamnya nggak? Nah, halo. Lihat aja di tabel periodik kamu. Ada unsur logamnya nggak? Bu, Hah, ada nggak? ada Bu. Ada, kalsium ya. Kalsium Iya, itu kan logam ya. Berarti ini adalah senyawa ionik. Bu Ayu tandain dulu, ionik. Kalau yang nomor 2, ada logamnya nggak? Nomor 2 ada logamnya nggak? Timbal. Aha, Bu. betul. Timbal ya. Berarti dia ionik juga. Nomor 3 ada timbalnya juga ya. Berarti dia adalah senyawa ionik. Kemudian nomor 4, ada logamnya nggak? Coba nitrogen, Tidak, nitrogen, nitrogen sama oksigen. tidak, Enggak ada. tidak ada. Dua-duanya non logam ya. Non Berarti logam. nanti menggunakan tata nama yang molekuler. CS2, Molekuler. CS2. Karbon sama sulfur. Coba lihat.
Sulfur. Sulfur Logam ya? non-logam. Non-logam tapi dia wujudnya padat ya. Kalau di sulfur ruang ya. Kalau karbon, lihat di Non. tabel periodik unsur non-logam juga ya. Dia kan golongan 4 ya karbon ya. Kalau S golongan 6, dia non-logam ya. Oke, berarti ini nanti menggunakan senyawa molekuler, aturan tata namanya. Terus, AlPO4. Logam, aluminium. Aluminium ya. Ini ada logamnya, berarti ionik. Benul, AgNO3. Ag itu apa Ag? Argon. Argon AR saya. Ag Itu itu argentum, perak Argentum. ya. Perak logam apa non logam? Logam. Logam. Berarti nomor 7 pakai tata nama ionik. Nomor 8, udah jelas nih ada apanya. Ferro, besi. Ada ferrum besi. Berarti ini menggunakan tata nama ionik. Yang nomor 9? Kalium. Kalium golongan 1 ya. Berarti ini menggunakan ionik. Nah, yang nomor 10 juga ada kalium ya. Berarti menggunakan tata nama ionik. Oke, ada yang masih ingat nggak kalau tata nama ionik itu gimana? Tinggal kita ionkan dulu ya. Nanti cara menamainya adalah tinggal kation ditambah anion, gitu toh. Nah, kita lihat yuk. CaI2, ada yang masih ingat nggak cara mengionkannya? Ini kalau dipecah jadinya apa? Ada Ca, gitu nggak? Ada Ca sama I, awalnya gitu dulu kan? Oke. I-nya kan ada 2 ya, berarti 2I. Nah, gini. Ca golongan 2, berarti muatannya berapa? Min 2. Plus 2, betul sekali. Nah, kalau Ca-nya udah plus 2, berarti I-nya? I-nya min 1 dikali 2. Min 1, betul. Nih, ada di tabelnya ya, nak. Kalau kamu tidak hafal, muatan anion kation, ya, kalau I itu min 1. Nah, sekarang kita lihat, Ca itu kan logamnya golongan A. Kalau logamnya golongan A atau logamnya itu dia memiliki muatan itu cuma satu jenis, kan Ca itu kalau dia membentuk ion kan dia bisa membentuk ionnya adalah plus 2. Pernah nggak kamu menemui Ca yang muatannya plus 1? Nggak pernah ya. Kalau golongan A itu biasanya muatannya itu sesuai dengan golongannya gitu ya. Nah, jadi untuk golongan A, kamu langsung saja menamainya, sebutin kationnya, diikuti dengan anionnya. Nyambung nggak? Ya, jadi contohnya, Ca di sini namanya apa? Ca itu adalah Ion kalsium. Ca itu kan kalsium gitu ya. Nah, kalau imin nih, ada nih nama ionnya nih. Nah, nih. Iodida. Berarti namanya adalah kalsium iodida. Nyambung nggak? Siapa yang bingung? Kalau bingung jongkok. Kalau nggak pegangan. Bingung nggak? Bingung nggak? Tidak. Oke, ya sudah. Kalau yang lain bingung tapi nggak ngomong bingung, ya tak anggap ngerti ya. Oke, sekarang. Aman sampai sini? Aman. Oke, coba yang nomor 2. Nomor 2 ada PBO. Nah, PBO. Berarti kalau dibongkar, ayo, kalau ionnya kan dibongkar dulu ya. Berarti ada apa aja, nak? Ada PB, gitu ya. Sama O. Masih ingat nggak? Muatan O berapa? Nah, ini ada nih. Betul. Nah, itu ya. O itu muatannya min 2. Berarti kalau O-nya min 2, PB-nya berapa? Plus 2. PB-nya itu plus 2. Nah, tetapi hati-hati, nak. PB itu dia golongannya memang golongan A, tetapi logam timbal bisa jadi memiliki muatan itu nggak cuma plus 2. Gitu ya. Bisa jadi kamu menemukan logam timbal dengan muatan timbal itu pernah aku menemukannya itu plus 4 kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini perlu ada dituliskan muatan kationnya. Nyambung nggak? Yang jadi menuliskannya seperti ini, nak. Yo, PB itu kan tadi apa? Timbal ya. Nah, karena dia memungkinkan mempunyai muatan itu enggak cuma plus 2, berarti kita harus kasih identitasnya. Timbal dalam kurung 2. Nah, gitu loh. Baru anionnya. Anionnya O. O itu adalah
oksida seperti itu. Nyambung nggak? Berarti. Aduh, ini yang nyanyi-nyanyi bisa diam dulu tidak? Bisa diam tidak kamu? Oke. Bocor ya suaranya. Aku minta tolong siapa ya? Ada yang mau bantu Bu Ayu nggak untuk jadi co-host? Jadi kalau ada yang bocor di mute gitu. Kalau bocornya apa namanya lagi berdiskusi kimia sih nggak masalah. Tapi kalau nyanyi-nyanyi nanti kita ke distract sama suara indahnya ya. Siapa ya? Ada Arkan nggak di sini? Oh ada Arkan. Arkan Ada, Bu. Ibu minta tolong ya Arkan ya. Ibu jadikan Boleh, co-host. Bu. Ya, Bu. Kemudian kalau yang TPB 57 itu Abi ya? Siapa sih? Abi. Revo. Siapa namanya? Oh Revo. Siapa namanya? Ketua kelasnya? Abi, Bu, Iya, Abi. Revo. Abi apa Revo? Abi Solihan. Ya udah Abi. Aku jadikan co-host ya. Nanti bantu Bu Ayu. Kalau ada yang mic-nya bocor, di mute ya temannya. Kita bungkam dia. Oke. Oh nih, PBO kenapa ionik? Kan PB golongan 4A, bukan golongan 1, 2, 3. Pertanyaan bagus nih, tapi direct message ya. Kalau apa lo, Martino Kelvin, kamu sebutin aja. Nah, jadi gini, nah. Golongan A itu selain golongan 1, 2, 3, itu juga ada loh unsur-unsur yang logam. Ya, jadi seperti contohnya timbal. Timbal kan tadi benar kata Martin ya, Bu, timbal itu kan golongannya golongan 4A gitu ya, bukannya kata Bu Ayu yang logam hanya 1A, 2A, 3A Anda, nah ya. Jadi, kalau memang kamu tidak hafal, boleh lihat di tabel periodik. Rasanya ada tabel periodik yang menuliskan keterangan gitu. Oh, golongan A mana saja yang logam gitu ya, Martin. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Nah, artinya walaupun dia golongan A, kalau dia sifatnya adalah unsur-unsur logam, berarti kita kelompokkan dia ke dalam senyawa ionik gitu. Ngerti, Martin? Martin bisa ini? Nah, artinya, aduh Bu, berarti ini butuh ini ya, butuh bantuan apa namanya tabel periodik dong ya. Kan Bu Ayu bilang ya, kalau di kimia ya tabel periodik wajib kamu punya dan kalkulator. Gitu ya. Oke ya, jadi kayak misalnya ketemu sama timah ya, kalau nggak salah SN itu kan juga golongan A ya. Nah, tapi kan timah itu sifatnya adalah logam. Berarti kita gunakan penamaannya dengan tata nama senyawa ionik. Bisa dipahamin yang lainnya? Ngerti? Ngerti ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, PBBR2 nanti caranya sama ya nak ya. Jadi Ibu skip saja coba yang molekuler. Nah, N2O5. Nah, kan molekuler ya. Masih ingat nggak kalau senyawa molekuler itu nanti aturannya seperti apa? Dia menggunakan imbuhan itu ya. Mono, di, tri gitu ya. Nah, Ibu kasih note di sini. Kalau senyawa molekuler, kamu jangan melupakan imbuhan itu ya. Imbuhan untuk menyatakan jumlah unsurnya. Ya, kalau 1 itu mono, kalau 2 itu apa ya ingat? Kalau 2 itu di, kalau 3 tri, kalau 4 trifor gitu ya. Tetra. Nah, kalau 4 itu tetra ya, jangan for ya. Kalau 5 penta gitu dan seterusnya ya. Oke. Nah, contohnya ini nah. Ada N2O5. Kan dia senyawa molekuler tuh. Berarti kita cek N-nya ada 2. N itu apa, Nak? Nitrogen. Nitrogen. Kalau nitrogennya ada 2, berarti nyebutnya adalah di nitrogen. Sip. Kemudian oksigennya ada 5. Berarti kita nyebutnya apa? Kalau 5 itu adalah penta. Iya, jadi bukan penta oksigen, tapi kalau di akhir biasanya diakhiri ida ya. Penta oksida. Seperti itu. Nice. Coba yang molekuler berikutnya CS2. Ayo, C itu apa berarti? C itu karbon. Karbonnya ada berapa? 1. Ada 1. Nah, ingat mono di awal biasanya nggak disebutkan. Jadi kita nyebutnya bukan monokarbon, tapi langsung saja karbon, gitu ya. Oke, di sulfida. Betul sekali ya.
disulfida. Jadi jangan menyebutnya karbon disulfur gitu ya. Nah, jadi biasanya sulfur karena dia adalah unsur yang keduanya ya di sini ya. Berarti kita nyebutnya adalah diakhiri dengan ida. Karbon disulfida. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, mudah-mudahan. Oke, nah sekarang kita biasanya juga ketemu senyawa ionik yang mengandung ion poliatom. Bu Ayu, ion poliatom itu apa? Ion poliatom itu yang sepaket-sepaket itu loh, nakku. Nggak sih? Yang kayak misalnya SO4 ya. Kemudian apa? NO3. Nah ini nih, Bu Ayu tulis nih di tabel ini loh. Kan ada ya. Nah, ion-ion yang satu paket itu kita sebut ion poliatom. Nah, kalau mau mengionkan, contohnya ya, AlPO4 nih. Nah, berarti kalau kita ionkan, itu nggak sendiri-sendiri. Nggak Al sendiri, P sendiri, O sendiri. Nggak gitu. Tapi PO4 itu satu kesatuan. Jadi kalau kita ionkan, berarti Al sendirian, generak. Kemudian PO4 satu paket. Seperti itu. Ngerti? Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, sekarang kita lihat Al. Al itu golongan 3A. Berarti muatannya berapa? Muatannya plus 3 ya. Hah, plus 3. Kemudian PO4-nya berarti berapa muatannya? Min 3. Min 3, betul sekali. Oke, nah sekarang kita tinggal gabungkan tata namanya. Al karena dia golongan A. Nah, golongan A itu ya kalau 1, 2, 3A itu umumnya memiliki muatan yang sama kayak golongannya ya. Nah, artinya dia nggak perlu dikasih embel-embel muatan nggak perlu dikasih embel-embel muatannya gitu kayak timbal tadi. Ya, karena dia pasti muatannya plus 3. Artinya, yang ini kita memberi namanya ya udah Al itu apa? Al itu adalah aluminium. Kemudian PO4. Nah, kalau kamu nggak hafal ya dilihat dulu lah di tabel nih. PO4 itu adalah fosfat. Berarti namanya aluminium fosfat. Oke. Ngerti ya? Kebayang ya? Nah, terus yang mana nih yang kira-kira mau dibahas? AgNO3 bisa lah ya? Bisa. Yang mana? 7, 8, 9, 10. Mana? Satu lagi yang kita bahas coba. Mau mana? Nomor 8, nomor 8. Oh, nomor 8 boleh. Yuk, nomor 8 berarti kalau dibongkar. Ingat CH3COO itu adalah ion poliatom. Nah, nih CH3COO itu namanya adalah asetat. Berarti yang di dalam kurung itu kan satu kesatuan ya. CH3COO muatannya min. CH3COO ada berapa jumlahnya? 2. Ada 2. Berarti sini F-nya 2 gitu. Nyambung nggak? Ya, berarti Fe-nya di sini muatannya berapa? Plus 2. Plus 2, betul. Nah, ingat besi atau Fe itu dia punya muatan nggak cuma plus 2. Oleh karena itu wajib kita kasih dalam kurung muatannya nanti dalam menamai. Cen nggak ya? Artinya ini kalau misalkan kita mau beri nama, nah Fe-nya kan besi ya nak ya. Berarti kita kasih namanya besi, kasih dalam kurung muatannya. Berarti besi 2, nyambung nggak? Nyambung ya, mudah-mudahan ya. CH3COO min itu apa? Asetat. Nah, berarti namanya besi 2 asetat. Seperti itu. Nyambung kira-kira? Bisa memahaminya? Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Nah, Bu Ayu berarti ini harus banyak latihan ya Bu ya. Biar kita hafal dengan ion-ion poliatom. Iya, memang. Ya, jadi harus ada usaha dari kalian juga untuk berlatih gitu ya. Kalau ketemu sama rumus molekul senyawa, kamu boleh sambil berlatih memberi nama gitu. Oke, nyampe sini paham ya? Bisa lanjut? Bisa langsung move on ke materi berikutnya? Bisa ya? Oke, lanjut. Bismillah. Ya, berikutnya kita mau bahas apa lagi sih Bu Ayu? Nah, berikutnya kita mau masuk ke konsep mol. Nah, konsep mol kemarin Bu Ayu iseng banget ya di TPB 56 sama 57 tiba-tiba kuis ya. Oke, mohon maaf ya.
apa namanya, biar kaliannya ini kemarin, biar kaliannya mengingat lagi apa yang sudah Bu Ayu jelaskan. Nah, sekarang coba kita lihat nak soal ini. Ion fluorida ditambahkan ke air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Ya udahlah, itu adalah basa-basinya. Yuk, sekarang yang diketahuinya. Yang diketahuinya apa nak tuh? Diketahui apa? Masa. Apakah yang diketahui massa? Senyawa. Ya, malah berapa massa itu pertanyaannya nggak sih? Berapa massa natrium fluorida? Nah, berarti kita cek dulu. Natrium fluorida itu kira-kira rumusnya apa? Ya. Natrium fluorida. Natrium itu apa? Na. Fluorida. F. F, betul. Na muatannya berapa? Min Na plus 1. Na golongan 1 ya, berarti plus Iya. 1. Kalau F golongan 7. Min. Min. Berarti mereka kalau digabungin jadinya Na. betul ya. Nah, ini justru pertanyaannya ya, Nak ya. Nah, Bu Ayu tulis di sini deh. Yang ditanya adalah massa ya. Massa dari NaF dalam satuan gram. Gini ya, oke. Nah, berapakah massa NaF dalam 1 liter air yang mengandung gitu ya 1,19 kali 10 pangkat 19 satuan rumus senyawa. Satuan rumus senyawanya itu adalah apa? NaF itu apa? Unsur, atom, atau molekul? Molekul. Artinya dia jumlah molekulnya gitu loh Nagu. Jumlah molekulnya itu diketahui adalah 1,19 kali 10 pangkat 19. Nyambung nggak? Aduh, ini dulu ya, tak hapus dulu nih. Nah, di sini yang ditanya apa berarti? Yang ditanya tadi massa NaF. Ayo, jangan nyoret-nyoret cuy. Apa nanti ininya kepencet apa ya? Nah, kan ex Saudi. Kepencet ya kamu ya? Oke, bentar. Ini gimana sih caranya biar aku bisa ngapus ininya? Biar bisa ngapus tulisan dia. Ya udahlah ya, ini kecoret-coret nih. Yuk, gimana nak? Yang diketahui jumlah molekul, yang ditanya massa. Apa hubungannya antara jumlah molekul dengan massa? Berarti kita kaitkan dengan bilangan Avogadro dan konsep massa molar. Gitu nggak sih? Bu Ayu pernah ya mengajarkan kalian ya? Oke, kalau prinsip bilangan Avogadro. Oke, dalam bilangan Avogadro gimana? Bilangan Avogadro itu bilang gimana sih? Kalau 1 mol dalam 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau ini ngomongin molekul berarti 10 pangkat 23 molekul. Gitu ya. Nah, kemudian kalau konsep massa molar. Nah, berarti kita cari dulu ya. NaF itu massa molarnya berapa? Massa molar itu MR ya, Nak ya? Ya, berarti massa molar. Massa molar atau MR dari NaF berapa nak tuh? Na itu berapa? Lihat di tabel periodik. Na itu 23 ya. Hah, benar nggak? Benar. Na 23. Kalau F ayo berapa? 19 Iya, bukan? Bu. F itu 19 bukan? Iya, Bu. 19. Iya, Bu. MR-nya berapa? 23 tambah 19. 42. Alhamdulillah ada yang jawab ya. Oke, konsep massa molar masih ingat? Konsep massa molar apa maknanya, Nak? Berarti? Konsep massa molar? 1 mol. Massa dari 1 mol. Berarti 1 mol NaF dia memiliki masanya 42 gram. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang yang ditanya di soal itu adalah kita diminta untuk mengkonversi dari jumlah molekul dikonversi ke dalam massa dalam gram ya. Oke, berarti
dari jumlah molekul 1,19 kali 10 pangkat 19 molekul, itu kita mau konversikan ke dalam gram. Oke, berarti yang paling mudah kita konversikan dulu dia ke dalam bentuk mol ya. Iya nggak sih? Biar dia jadi mol, berarti dikali faktor konversi ya. Molekulnya harus di bawah kan ya? Nyambung nggak kalau langsung Bu Ayu tulis dikali 1 mol per 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nyambung nggak? Iya, Bu. Biar molekulnya nanti dicoret-coret ya. Oke, kemudian kan kalau molekulnya kecoret-coret, berarti kan tinggal mol ya nak? Ya nggak sih? Nah, dari mol kita konversikan ke massa. Berarti nanti kita kali dengan 42 gram, gitu nggak sih? Per 1 mol, betul? Betul, Bu. Betul, oke. Sehingga nanti kita coret molnya curit. Ya udah, berarti kalau kita hitung nilainya tinggal 1,19 kali 10 pangkat 19 dikali 42, nah, kan? Dibagi buka kurung 6,02 kali 10 pangkat 23 tutup kurung. Ketemunya berapa? Bu Ayu nemunya benar nggak? 8,302 kali 10 pangkat min 4 gram. Betul tidak? Betul, Bu. Betul ya. Ngerti ya? Nah, Bu Ayu, aku kok susah ya, Bu, kalau menggunakan yang konversi-konversi gini. Boleh nggak aku menggunakan rumus-rumus legend? Boleh aja. Misalkan kamu menggunakan rumus yang mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, gitu ya. Nah, artinya nanti kamu cari dulu molnya. Nah, jumlah partikelnya yang mana? Ini jumlah partikelnya yang 1,19 kali 10 pangkat 19 dibagi bilangan Avogadro. Kalau udah ketemu molnya, kamu boleh langsung masukkan ke rumus legend yang kedua. Mol sama dengan massa dibagi MR, gitu kan? Nah, kalau molnya udah ketemu, berarti tinggal dikali dengan MR. Apakah nyambung sampai sini? Jadi boleh menggunakan rumus, boleh menggunakan konsep faktor konversi. Terserah kalian aja yang paling enak yang mana, yang paling cepat yang mana. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya Bu, aku di SMA kayaknya terbiasa pakai rumus deh, ya silahkan aja gitu. Nggak apa-apa kok. Oke, nanti misalnya ada beberapa soal yang Bu kayaknya lebih cepat kalau pakai rumus, ya udah aja. Gitu. Nggak apa ya. Oke, nah next. Nah ini nakku. Yuk. Jumlah molekul dalam 2,8 gram CO akan sama dengan jumlah molekul dalam, nah ini ada pilihannya. Oke, jadi kita mau nyari jumlah molekul CO itu akan sama dengan yang mana? Gitu. Oke, yuk. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat hubungannya kan ya, Nak ya. Hubungannya kalau tadi pakai rumus legend, mol itu sama dengan berarti jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, gitu kan ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kan ya, rumus legend ya. Ya nggak sih? Nah, sekarang pakai logika, nakku. Kita pakai logika ya. Ada chat dulu nih mana? Oh iya. Apa namanya? Martin udah ini ya. Udah apa namanya? Udah ketemu jawabannya ya Martin. Coba tahan dulu ya Martin ya. Nah, yang jumlah molekulnya sama kan berarti kan untuk mencari JP gitu kan. Itu berarti kan tinggal mol dikali bilangan Avogadro. Iya, benar nggak? 6,02 kali 10 pangkat 23. Cun nggak? Nakku, nyampe sini. Nyambung ya? Halo. Nyambung nggak? Nyambung. Oke. Nah, artinya kalau yang memiliki JP yang sama, berarti dia harus punya mol yang sama, bukan? Iya nggak? Nyambung nggak? Ya, biar JP-nya sama, berarti kan molnya harus sama, gitu kan? Karena bilangan Avogadro-nya pasti sama.
Nah, sekarang kita cek dulu. CO. Nah, CO itu ada berapa molnya? Nah, berarti kita cari ya. Mol CO. Cara nyarinya gimana, anakku? Pakai rumus legend boleh biar cepat. Massa dibagi dengan MR, gitu kan? Massanya 2,8. MR-nya 28. Berarti molnya berapa? Molnya 0,1 mol. Nyambung? Nyambung ya, Miss? Oke. Nah, artinya kita cari tuh di pilihan 1, 2, 3, 4 mana yang molnya 0,1 mol. Ayo, coba cek. Yang nomor 1 berarti molnya H2 berapa, nak? Ayo, molnya H2 gimana cara nyarinya? Tinggal massa dibagi MR. Massanya berapa? Massanya 2 dibagi MR-nya. 2. MR-nya 2. Dua. Berarti molnya berapa? 1. Oh, 1 mol. Apakah sama? Beda. Berarti yang nomor 1 tetot ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Coba yuk kita cari mol O2. Berarti massa dibagi MR gitu kan? Massanya berapa? 3,2. 3,2 dibagi MR-nya 32. 32. Berapa? 0,1 0,1. mol. Oke, sama nggak? Sama. Oke, nomor 2 berarti iya. Sekarang nomor 3. Nomor 3, molnya N2 sama dengan massa dibagi MR. Iya nggak sih? Masanya 28. Masanya 28 salah dong. Masanya berapa? Masanya 1,4. Berarti 1,4 dibagi 28. Berapa sih, nak? Pakai kalkulator berapa tuh? 1,4 dibagi 28. 0,05. 0,05 mol. Salah ya? Tetot ya berarti ya. Udah sih kayaknya nomor 4 ya. Nomor 4 berarti molnya CO2 sama dengan massa dibagi MR. Berarti 4,4 dibagi 44 berapa? 0,1 ya cuy. Yo. Oke, berarti manakah yang jumlah molekulnya sama? Berarti 2 dan 4. Apakah ngerti sampai sini? Nyambung nggak? Nyambung ya? Mudah-mudahan ya. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan nyambung ya. Oke, wah tadi Martin jawab yang 2 dan 4 juga. Sip, mantap. Ya, next ya. Nah, coba nakku, ini kamu yang nyari, monggo. Jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 42 gram NH4 2 kali Cr2O7. Ingat, yang ditanya jumlah atom hidrogennya. Gimana cara nyarinya? Pertama-tama kita apain dulu? Kita apain? Yang diketahui apa? Jumlah. Yang diketahui massa ya. Massa Yang diketahui adalah massa dari keseluruhan. NH42 Cr2O7. Wangele coy. 42 gram. Oke, MR-nya? MR-nya 252. Cuy, kalau ada massa ada MR bisa nggak nyari molnya? Bisa banget ya. Berarti sini, yuk kita cari dulu coba. Berarti mol dari NH4 2 kali Cr2O7 molnya gimana cara nyarinya? Massa per MR gitu ya. Massanya 42 cuy. MR-nya 252. Berarti berapa? 0,16. 42 dibagi 252. 0,16 16 mol. Oke. Ya. Udah ya, kita simpan dulu molnya si senyawa itu. Yang ditanya apa, nakku? Yang ditanya adalah jumlah atom ya. JP dari hidrogen, berarti JP-nya H, gitu nggak sih? Betul. 10 aja. Ya 10 aja.
Mm-mm. Yuk, mana nih? Yuk, JP. Tadi gimana hubungan mol dengan JP? Mol sama dengan JP dibagi bilangan Avogadro. Gitu nggak sih, Nakku? Iya. Ya, Iya. berarti kalau kita mau mencari JP-nya H berarti gimana? Molnya H, gitu kan? Molnya H dikali bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. 23. Sampai sini dulu nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Nah, sekarang kalau kita lihat soal yang udah diketahui molnya siapa? Ini. NH 4. Molnya si ini kan? Secara Iya. keseluruhan NH ini kan ya? 4. Betul. Nah, gimana caranya mencari molnya H? Tinggal kita lihat aja. H-nya di situ ada berapa? 8. Ada 8. Nah, artinya kan ini, kalau Bu Ayu uraikan kan berarti kan N-nya ada 2. Berarti ada 2N ditambah 8H. Nyambung nggak? Ditambah 2CR ditambah 7O. Gitu kan? Kalau kita uraikan atom-atomnya kan? Iya. Nah, berarti molnya H ada berapa? Berarti 8 kali dari mol senyawanya. Nyambung nggak? Nyambung. Berarti molnya H. Nanti kita carinya di sini adalah karena H-nya ada 8, berarti 8 dikali gitu ya. 0,16 dikali bilangan Avogadro. Ada nggak ya jawabannya? Coba. Ada nggak nih jawabannya? 8 dikali 0,16 dikali 6,02. 7,7 ya anakku ya? Enggak? 7,7. 7,7 7,7. kali 10 pangkat 23 atom ya. Iya. Kayaknya sih di soal ini dia pembulatannya terlalu jauh ya. Tapi kalau kita cari ya 7,7 kali 10 pangkat 23 gitu aja. Nyambung sampai sini? Nyambung. Nyambung ya. Nah, jadi misalkan nanti yang ditanya adalah jumlah atom Cr. Nah, berarti kalau jumlah atom Cr nanti molnya dikali 2 karena atom Cr-nya ada 2. Kalau oksigen berarti ya bergantung oksigennya di situ ada berapa. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Ya. Lanjut ya. Next. Nah, sekarang ini nak. Aduh, agak angel ya apa ini? Persentase nitrogen yang terbanyak. Nah, ini jadi ini pilihan A, B, C, D, E itu adalah senyawa-senyawa yang ada dalam pupuk ya. Nah, kita suruh nyari persen N yang paling banyak ada di mana. Nah, masih ingat nggak cara nyari kadar atau persen unsur? Berarti kalau nyari persen N gimana? Masih ingat? Massa nitrogen gitu kan ya? Dibagi massa senyawanya keseluruhan, betul. Kali 100%. Kali 100%. Oke. Nah, ini kan A, B, C, D, E kan ada banyak tuh. Coba bagi-bagi tugas yuk. Biar cepat ada yang nyari yang A, ada nyari persen N di yang B, C, D, dan E. Monggo. Coba yang A siapa yang mau nyari? Sebutin nama. Nanti tak kasih waktu buat nyarinya. Yang A siapa yang mau coba nyari? Sebut nama aja. Rafli. Rafli, oke. Rafli cari yang A ya. Terus yang B, siapa yang mau nyari? Yang B? Nggak ada. Yang B? Nggak ada ini. Serius. Jibranta, Bu. Siapa? Jibranta, Bu. Hah? Jibranta, Bu. Bentar. Siapa? Nah, punten ini. Jibranta, Bu. Oh, Jefranta. Oke. Sorry ya, Jefranta. Panggilnya siapa sih, Nak? Yang lebih singkat gitu? Jeff, Bu. Jeff. Oke. Nah, gitu aja ya, Jeff. Oke, Jeff nyari yang B. Yang C? Siapa? Saya Bu, Bimas. Dimas. Oke, Dimas nyari yang C. B Bu, Bimas. Oh, Bimas. Hah? Mana, Nak? Iya Bu, B pakai B. Bimas Tiar ya. Iya, Bimas. Boleh. Nih, Bimas yang C. Terus yang D, siapa yang mau nyari? Selfie, Bu. Selfie.
Iya, Bu. Selfie, oke. Yang E. Yang E. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, yang E Bu Ayu lah. Ayu. Aku yang dapat nilai nanti ya. Oke. Ya, coba kita cari sama-sama ya. Tadi yang lainnya juga boleh sambil nyari. Bu Ayu mau nyari yang E. Bu Ayu nyarinya sambil ngomong ya. Yang E di situ ada NH4 3 kali PO4. Aku mau coba cari MR-nya mereka dulu deh biar enak. Ya, berarti MR-nya adalah N-nya ada 3. 14 dikali 3. H-nya ada 12, berarti 1 kali 12. P-nya ada 1, berarti 1 kali 31. O-nya ada 4, berarti 4 kali 16. Iya nggak sih? Yang lain sambil ini ya, sambil ngoreksi siapa tahu aku hilang. Iya, Bu. 14 kali 3 itu 42 nggak sih? 42, 12, 31, 31, 64. 64. 149, Bu. Oh, 149. Cius? Oh ya benar. 149. Oke, berarti mau cari persennya N deh. Persennya N sama dengan masanya N. N itu tadi yang sini ya, berarti 42 42. dibagi 149 kali 100%. Gitu toh? Iya nggak sih? Iya. 42 dibagi 149 kali 100. Oh, 28,187. 28,187%. Nah, aku udah dapat yang E. Rafli, kamu udah dapat belum yang A? Udah 16%, Bu. 16,47. 16,4 ya? Matching nggak? Yang lain yang nyari A 16,4% nggak? Yang lainnya? Ih, nggak ada yang nyari apa? Jahatnya, Masya Allah. Ya udahlah, kita percaya nih sama Rafli ya. Ada yang nyari nggak sih? Nggak ada. Raf, nggak ada yang bantuin kamu nyari yang nomor ini. Ya, benar sih. 16,47 ya, Rafli ya. Oke, yang B, Jeff. 35%, Bu. 35%. 5%. Oke. Ya, aku percaya aja nih ya. Tapi coba deh, aku kayak trust issue banget ya. Dibagi berarti 28 tambah 4 tambah 48. Tutup, shoot. Oh ya betul, 35% Bimas. Bimas udah nemu, Bimas yang C. 27%, 27, 27, sekian ya. ya, Bu. 27%. Coba ya. I'm so sorry nih, aku kayaknya agak Ayo. biar itu ya, biar ini meyakinkan hatiku. Berarti ini 28 tambah 8 tambah 32 tambah 64. Set. 27 gitu, cuy. Kok aku nemunya 21 ya? Ada yang nemunya sama kayak aku nggak? MR-nya berapa, coy? N-nya kan 2 ya, 28. Ditambah H-nya kan 8. S-nya 32. O-nya 16 kali 4 kan 64. 132 bukan MR-nya? Saya 102, Bu. Coba-coba ya, cek yang C, yang C ya. Coba kita make sure kita cari sama-sama NH4 2 kali SO4. Yuk, kita cari MR-nya nah. Berarti N-nya berapa? 2 kali 14 gitu ya. H-nya kan 8 kali 1. S-nya 1 kali 32. O-nya 4 kali 16 ya. 16. Berarti sini kan 28 tambah 8 32 64. Berapa nih kalau dijumlahin? Oh, saya di S-nya, Bu. Saya 12 S-nya. Jangan ini, jangan itu ya. S-nya 32 ya, Nak. Benar nggak? 132 boleh nomornya tadi. Iya, Bu, 132. Sip. Berarti persennya N. Tinggal lihat ini N-nya kan 28 ya. Berarti tinggal 28 dibagi 132 kali 100%. Gitu nggak sih, Nak? Ya, Bu. 21,21 ya. Setuju nggak, Bimas? Nggak apa-apa sih. Tadi kurang teliti aja ya, Bimas ya.
Ya, Bu. It's okay, Untuk tapi nanti kalau ulangan, kalau UTS yang teliti ya, Bim. 21. Oke, thank you. Selfie udah nemu Udah, Bu. berapa? 36,8%. 36. Koma 36,8%. 8%. Coba Bu Ayu make sure dulu nih. 28 tambah 4 tambah 12 tambah 16. 60 ya MR-nya ya? 76 nggak sih, Bu? Kan Bentar. O-nya 2, Bu. Ini O-nya 2 apa 1 sih, cuy? Iya, 1, Bu. Maaf, Bu. Nggak kelihatan tadi. Ya bener nggak? 28 tambah Oh iya, benar, 4 Bu. tambah 12 tambah 16. 60 ya, Nak ya? Hah. Iya, Bu. Berarti 28 dibagi 60. 46,6 bukan sih? Iya, Bu. Fatal banget ya kalau kita salah. Jawabannya bisa jadi lain ya. 46,66 gitu ya. Oke, yang tadi Bu Ayu dapat 28,187. Ya udah, berarti manakah persen nitrogen yang terbanyak? Berarti yang mana? Jawabannya yang D. yang D. dodol. Ya. Oke, bisa dipahami nggak di persen? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini si Martino, kamu ngomong aja nggak apa-apa, Nak. Ini lucu nih, si Martino itu ngedirect message ibu kalau dia udah selesai ngitung, dia ngedirect message gitu. Jawabannya apa? Sip, jawaban Martino tadi betul. Next ya, nyambung ya. Oke, next. Cus, soal berikutnya. Cut. Nah, rumus senyawa, ayo. Kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, Nak, A, B, C, D, E. Kira-kira itu rumus paling sederhananya nggak? Bisa kita sederhanakan lagi nggak? A, B, C, D, E. Coba, kayak misalnya yang A. Yang A kan NO ya. Udah 1:1. Ya udah, nggak bisa disederhanakan lagi ya. Yang B, N2O bisa disederhanakan lagi nggak? Tidak. Nggak bisa. Yang C bisa disederhanakan lagi? Tidak. Nggak bisa juga ya. Yang D sama E juga nggak bisa ya. Tidak bisa. Artinya kemungkinan di soal ini adalah kita suruh menentukan rumusnya itu adalah rumus empiris, benar nggak? Ya. Nah, jadi kita mau nyari rumus empiris. Sekarang kita lihat. Suatu oksida dari nitrogen mengandung, nah berarti ada nitrogen sama oksigen ya. Masih kan nggak cara mencari rumus empiris gimana caranya, Nak? Kita cari mol dulu, Bu. kita nanti cari perbandingan mol yang paling sederhana gitu ya. Berarti dicari molnya dulu. Perbandingan mol paling sederhana. Yuhu, mari kita coba. Berarti ada unsur siapa saja di sini? Ada siapa saja? Ada nitrogen sama oksigen ya, Nakku ya. Berarti molnya nitrogen berbanding molnya oksigen. Cuy, inget nggak kalau di soal adanya persen gini, cara nyari molnya gimana? Ayo, cara nyari molnya gimana? Bisa nggak kita langsung pakai persennya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Jadi nanti cara nyari molnya N ya udah langsung masukkan aja ya. 63,16 dibagi AR-nya 14. Cun nggak? Yang O 36,84 dibagi 16. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Jangan lupa tonton Kim Ayu ya. 4,5 mol, betul nggak sih, Nakku? Berbanding Kayaknya 36,84 dibagi 16, 2,3 ya. 2,3 mol. Ih cuy, kalau dilihat angkanya bisa disederhanakan nggak sih? bisa. Bisa ya, sama-sama bagi berapa? Oh, bisa. Yang paling kecil ya? Iya, Bu. Sama-sama dibagi 2,3 ya? Nggak sih, coy? Tapi itu kan 4,5, Bu. 4,5 sama 2,3? Yang kecil yang mana? 2,3 nggak sih, coy? 3,3. Kan? 2,3. Setuju nggak ini sama-sama dibagi 2,3?
Iya nggak sih cuy? Iya kan? Kan kalau mau disederhanakan sama-sama bagi yang paling kecil kan? Iya, Iya. Bu. 4,5 dibagi 2,3 berapa? 1,9 ya. 1,9. 1,9 berbanding 1 ya. Heeh. Iya, Bu. Ih cuy, tapi kan nggak mungkin rumus empiris itu koma-koma. Berarti kita buletin aja ya, Cai. 1,9 kita anggap aja 2 lah ya. 2. 2 banding 1. Satu. Alright. Berarti rumus empirisnya yang mana? B. N-nya ada 2, O-nya ada 1. Berarti Satu. jawabannya adalah yang B. Ih, kamu lemes banget sih, coy. Yang jawabin Bu Ayu. Semangat kok, Bu. Semangat Wede. Bu. Tadi siapa itu yang jawabin? Lemes banget. Ala ini pasti di antara 71 manusia ini ada yang sambil tidur-tiduran, dengerin aku tutor ya. Ada yang seriusan sambil nyatet, memperhatikan ya. Aku, iya enggak? Iya Bu. Ya, ada yang sambil ngobrol. Ya, ada nggak apa-apa lah. Ya, mudah-mudahan yang sekarang datang tutor kan yang penting ada usahanya ya untuk bergabung di tutor ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih nggak ngerti lagi ya, diulang-ulang lagi ya. Oke, next. Cus. Lu mana? Kok soalnya nggak ada? Oh, ini. Kayaknya ini soal terakhir deh, cuy. Nah, kan bener. Dah, ya, soal terakhir sebelum maghrib. Kafein. Oke, ada yang tahu kafein? Kandungan Ada yang dalam di kopi. Apakah di hanya kopi. di kopi? Ya, bikin gak ngantuk. Apakah hanya di kopi? Ada Tidak. di teh juga ada. Tidak. Ada di mana lagi dia? Teh juga ada di teh. Di teh juga Di ada. rokok. Betul, betul. Ya, nih kita lihat ada kafein. Ini maksudnya MR ya ini ya. MR-nya kafein itu 194,2. Adalah stimulan yang ditemukan. Oh, udah ada ya, coy. Bodoh aku. Padahal ada tulisannya di kopi, teh, minuman ringan, dan coklat. Oke. Nah, jadi setelah dianalisis, dia mengandung 49,47 C, ya. 5,19 H, 28,86 N, 16,48% O. Yang ditanya adalah apa rumus molekul dari kafein? Ya, masih ingat nggak? Untuk kita mencari rumus molekul, kita butuh siapa dulu? Rumus empiris. Yuyuy, ya. Berarti kan kita nanti butuh rumus empiris, gitu kan ya. Nanti dikali faktor pengali X, maka dia akan menjadi rumus molekul. Gitu nggak sih? Iya, Bu. Haha. Nah, sebelum kita mencari faktor pengalinya, kita cari dulu rumus empirisnya ya, Nak. Ya, berarti kita cari rumus empiris. Ada siapa saja unsurnya? A, C, H, N. CHNO. sama O. Oke. Berarti molnya C berbanding molnya H berbanding molnya N berbanding molnya O. Begitu ya. Ya, berarti langsung kita bagi sama AR-nya masing-masing ya, Nak ya. 49,47 dibagi AR-nya C berapa? 12. Yang H 5,19 dibagi AR-nya H berapa? 1. 1, betul. Molnya N 28,86 dibagi 14. Alright. Yang O 16,48 dibagi 16. Yoyoy. Berapa nih ya? 49. Aku juga sambil megang kalkulator kok. 49,47 dibagi 12. 4,12 ya. 4,12 berbanding. Mau cari lo goblok ya. Saru ngomongin temennya goblok. 19 dibagi 28,86 bagi 14. 2,06 berbanding 16,48 dibagi 16. 1,03 ya, Nak? Ini mau kita sederhanakan apa langsung kita bulatkan aja? Langsung bulatkan aja nggak sih? Oh ya. Berarti ini 4, 5 gitu nggak sih? 2, 1. Ya. Berarti rumus empirisnya C-nya 4, H-nya 5, N-nya 2, O-nya 1. Oke. Yo, setelah kita cari rumus empirisnya ngapain lagi? Kita cari
faktor pengali. Hah. Oh ya. Oh iya. Kita cari X-nya ya di sini ya. Oke. Faktor pengalinya, cara mencarinya gimana? Tinggal kita bandingkan dari MR, ya nggak sih cuy? Tinggal MR kafeinnya gitu ya. MR senyawanya kan kafein ya. Dibagi sama MR-nya si rumus empiris. Kafeinnya berapa C? 194,2. Dibagi MR-nya rumus empiris ini berapa nih coy? MR-nya. Hitung yuk, C kali 4 berarti 48. Hah. Ditambah H-nya 1 kali 5, 5. N-nya 14 kali 2, 28. Tambah 16, ya nggak sih cuy? 97 nggak? Aku namanya 97. 97. Oke, berarti MR rumus empirisnya kan 97 nih. Nah, berapa CX-nya? 194,2 dibagi 97. 2,000. Ya udahlah ya, buletin ya, 2 ya. 2. Oke. 2, Bu. Berarti mencari rumus molekulnya itu gimana tadi? Tinggal si rumus empiris berarti C4H5N2O dikali 2 gitu. Berarti rumus molekulnya apa? C-nya C8 H10 N4 4O2. benar. Nah, gitu. Alhamdulillah nyambung sampai sini. Nyambung. Bu. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Udah sih cuy. Latihannya udah beres. Ye. Ini ada yang itu nggak? Ada yang ikut tutor pakai device nggak? Pakai device ini maksudnya. Pakai laptop gitu ada nggak? Revo, Bu. Hah? Seriusan? Revo. Beneran dulu. Kayaknya Revo ini suka dibantalin sama teman-temannya. Vo, kamu pakai itu nggak, Vo? Ya, Bu, pakai. Oh, pakai laptop. Di laptop kamu kelihatan nggak di ujung bawah itu ada tanggal dan waktu? Ada? Vo. Revo. Iya, kelihatan. Vo, minta di screenshot. Terus kirim ke WA Bu Ayu ya, di Japri. Boleh? Oke, siap, Bu. Ini screenshot 1. Ada yang itu nggak? Punya lagi nggak? Bentar. Ntar. Udah di screenshot belum? Dua kali lah. Slide yang ini sama yang ini, bentar. Nah, yang inilah yang ada warnanya. Udah siap. Oke. Udah, Po. Udah siap. Oke. Makasih, Bu. Oke, ya sudah ya. Tutornya kita sudah selesai. Nah, hari ini Bu Ayu tutornya sampai situ aja ya. Nah, pertemuan kedua nanti kita ngebahas tentang persamaan reaksi ya. Kemudian tentang stoikiometri reaksi yang nanti MBS segala macamnya. Gitu ya. Jadi hari ini kita nyampe sini aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ketinggalan, nanti jangan lupa dilihat di Kim Ayu ya. Oke, nanti ini slide-nya aku kasih ke kalian deh. Aku taruh di WA group ya. Nyampe sini ada pertanyaan dulu nggak? Monggo. Wis, Orono, sampun aman. Ya sudah, thank you ya. Untuk hari ini kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang seharusnya ya nak ya. Tadi kan karena Bu Ayu undur ya rasanya ya. Yang TPB 56 ya. Kenapa kamu nyoret-nyoret? Oh, emang bajuk ya bocah satu. Ya udah, thank you ya. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.